Rotera, Mama Ramani, Ibu Bapak, serta saudara-saudari sedama, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia sekali kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali. Tadi tanggal 29 Juli 2025 ini kita akan melakukan pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dapat sembuh. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjang Sana Wihara Eka Damaloka atau dikenal dengan GAIS. Hari ini acaranya akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Atadilotera. Sebelumnya marilah kita membacakan dulu nama-nama dari saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga dapat sembuh. Silakan ditampilkan nama-namanya. Ya, semoga segera sembuh kembali Bante Jayadamotera, Bali, Bapak Bambang Abdi, Denpasar, Bali, Bapak Bambang Sugiarto, Lawang, Bapak Chang Fung Chuen, Operasi Lutut di RKZ Surabaya, Bapak Didik Haryadi, Jakarta, Bapak Edi Prastia, Surabaya, Bapak Harja Wandira, Surabaya, Bapak Heri Liman, Lim, Surabaya, Bapak Jo Siek Sieng, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan D408, Bapak Michael Dale Cornelius, Kunga Rizzin, Singaraja, Bali, Bapak Orin Gailen Cornelius, USA, Romo Purnadi, Jakarta, Bapak Porwanto, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan J205, Bapak Rudi Sujanto, Rengas Dengklok, Jakarta, Bapak Sianto, Jakarta, Bapak Susanto Jaya, Bandung, Bapak Tio Hui Sing, Surabaya, Bapak Tirta Himawan atau Mak Chow Lung, Jalan Sido Sermo, PDK 4C 110 Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Bapak Yanuar Nugroho atau Ko Hokkian, Surabaya, Bapak Yusuf Malang, Ibu Ami Yusjam Pamulang, Ibu Ang Swigyok, Surabaya, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Athing atau Panawati, Surabaya, Ibu Ching Natasa Kohar, IGD Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Darmasari Adiwidya, Surabaya, Ibu Emi, Jakarta, Ibu Eva Gusti Wulandari, Bekasi, Ibu Farida, Surabaya, Ibu Go Chai Kwat, Surabaya, Ibu Ha Hui Chu, Jakarta, Ibu Indrati Bernard Geraldine, Kalibata, Ibu Kasem, Rumah Sakit Agisna Medika, Proya, Cilacap, Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya, Ibu Kusumowati Ji Aihwa, Surabaya, Ibu Liang Fang Ching, Rumah Sakit Adi Husada, Undaan D3110, Ibu Lim Kui Ing, Pasuruan, Ibu Lim Cek Ing, umur 92 tahun, Surabaya, Ibu Li Kui Jin, Solo, Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan, Ibu Lindawati, Malang, Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar, Ibu Meliawati, Lawang, Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi,
Ibu Ratna Kusuma Himawan, Bendul Merisi Permai Blok P nomor 21 Surabaya. Ibu Sherly Hawijono, Surabaya. Ibu Sutiarti Riawan, Jakarta. Ibu Tien Tin, Bali. Ibu Ciong Melia Chandra, Surabaya. Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yang Li Ching, Pemulihan Pasca Operasi, Surabaya. Ibu Yani, Denpasar, Bali. Ibu Yoni Widyastuti Sutanta Ateng, Serang. Ibu Yunita Halim, Palembang. Saudara Vincenzo, Surabaya. Saudari Charlie Edith, Surabaya. Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudari Suri Maniaka sedang di ICU RKZ Surabaya. Saudari Wen Xiu Chin, Surabaya. Adik Brian Alvero Yusianto, Jakarta. Anak Felicia Anggela Hartanto, Manado. Anak Kaluna Naharto Kalijudan Taruna 3 nomor 30 Surabaya. Anak Leon, Surabaya. Ya, mari Ibu Bapak sebelum kita mulai pembacaan parita pada malam Izin, hari ini. Romo, maaf. Oh, Romo, nama Mama belum ada. nama Mama. Romo Edi mungkin bisa dimasukin lagi Romo Edi. Selamat malam, Bante. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam. Ya, namanya nanti bisa disebutkan, Bu. Namanya siapa, Bu? Suhartini Darmadi. Oh ya, Ibu Henry. Coba Henry Ibu tadi Suhartini sudah tak WA. Darmanandi di Medan ya, tolong Iya. dimasukkan. Oke, nanti ditambahkan ya. Tadi sudah dibacakan lagi. Mari kita mulai dengan membaca nama Karapata untuk penghormatan kepada Buddha Dhamma Sangha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sattha Yassaca Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Ya, mari Ibu Bapak kita perbaurin sila kita dengan permohonan Pancasila Aradhana kepada Bante. Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bhante Tisarane Nasaha Pancasila
Pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wadamitang wadetang. amabhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagammanang paripunang. Amabhante. Atipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Mudawada weramani sikkhapadang
samadiyami. Musawadah weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amabhante sadhu sadhu sadhu. Ya, Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama, selanjutnya mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk pembacaan parita suci yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Atadilotera. Pada Bante, kami silahkan Bante. Nah, itu dulu baca itu permohonan baca parita. Aradana, Ya, Aradana Parita ya Pak. baca parita ya. Baik. Wipati bahaya sabba sampati sidia sabba dukkha winasaya paritang bruta manggalang wipati bahaya sabba sampati siddhya sabba bhaya winasaya paritang bruta manggalang wipati bahaya sabba sampati siddhya sabba roga winasaya paritang bruta manggala. Untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua derita. Sudilah membacakan parita keberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut. Sudilah membacakan parita keberkahan, untuk menolak malapetaka, untuk memperoleh segala rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita keberkahan. Para mani, Bapak Ibu, upasaka, upasika, malam hari ini dengan keyakinan memohon pembacaan parita-parita perlindungan, parita-parita keberkahan. Terkhusus di hari ini kita mengkondisikan semoga hal yang baik yang hari ini kita lakukan, yang diawali dengan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, melalui pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Semoga hal baik ini mengkondisikan yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat.
Dan semoga yang saat ini dalam proses penyembuhan, semoga karma-karma baik senantiasa hadir di tepat waktunya, sehingga kesembuhan juga muncul di sini dan saat ini. Oleh karena itu, selama kita membacakan parita-parita keberkahan, terkhusus parita kesehatan, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian dengan cetana yang baik, arahkan pikirannya. Jika sanak keluarga ada yang sedang sakit, mungkin tidak sempat untuk hadir mendengar parita ini, Ibu Bapak bisa bertekad hal yang baik. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga lekas sehat ya. Niatkan di dalam pikiran masing-masing selama Bante membacakan parita. Jika ada, mungkin ada botol air minum juga bisa dipegang ya sebagai sarana untuk mengkondisikan agar kesehatan, kesembuhan bisa terkondisi. Ya, mari Ibu Bapak duduk dengan nyaman, dengarkanlah dengan keyakinan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tadiyampi buddhang saranang gacchami. Tadiyampi dhammang saranang gacchami. Tadiyampi sanghang saranang gacchami. Maha Karuniko Nato Ataya Sabbapaninang Ore tua parami sabbapato sambodhimutamang etena sajawa jena mahuntu sapu padawa Maha Karuniko Nato Hitaya Sabbapaninang Ure tua parami sabbapato sambodhimutamang etena sajawa jena mahuntu sapu padawa Maha Karuniko Nato Sukaya Sabbapaninang Ure tua parami sabbapato sambodhimutamang etena sajawa jena mahuntu sapu padawa natime saranang anyang budume saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada Nati me saranang anyang sangko me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada yang kinci witang idawa hurang wasake suwayang ratanang panitang nano samang ati tata gatena idambi bude ratanang panitang etena sajena suwati hotu kayang wirakang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito natena damena samati kinci edambe dame ratanang panitang etena sajena suwati hotu yang Buddha seto pariwakna yik sucing
sama dimanantarikannya mahu, sama dinatena samona wijati, idambi dame ratanang panitang, etena sacena suwati hotu, ye pugala atasatang pasatha, catari etani yugani honti, teda kinea sugata sasawaka, ete sudinani mahapalani, idambi sangge ratanang panitang, etena sacena suwati hotu, Yesu payuta mana sadalhena nikamino kutama sasanamhi te pati pata amatang wikaya lada muda ni puting punja mana idambi sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata cita yatike bawasming te kina bija awirul hicanda nibanti dhirayata yam padipo idambi sangge ratanang panitang etena sacena suwati hotu karania mata kusalena yantang santang padang api sameca sako ucuca suhu cuca suwaco cak samudu anatimani Sando sako cak subaro cak apa kico cak salahu kawuti. Sandendrio cani pako cak apa gabo kulesu ananu kido. Naca kudang sama care kinci yena winyo pare upak wadiyung. Sukino wakemino hontu sape sata bawantu sukitata. Yeke cipana putate tasawata wara wa anak wasesa dikawaye mahantawa macima rasaka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awe dure butawa sambawe siwa sape sata bawantu sukitata Naparo parang niku beta natima nyetak kata cinang kanje. Biaro sana pati kasanya nanya manyak saduka mecea. Mata ya tak niang putang ayusa eka putang manurake. Ewam bisa baputesu manak sambawaye aparimanang. Metancak sabalo kasming manak sambawaye aparimanang. Odang ado cak tirian cak asam badang awerang asam patang. Tik tancarang nisinoa sayanoa yawata sawi gatamido. Etang sating aditea brahma metang wiharang idamahu. Ditinca anu pagama silawa dasane nak sampano. Kameso winea gedang. Nahi jatuh kabase yang punareti te wiro pake hime metang era pate hime capia pute hime metang kang haku tamak ke hica apada ke hime metang dipada ke hime catu pade hime metang bahu pade hime Mamang apadaku hingsi, mamang hingsi dipadaku. Mamang jatuh padu hingsi, mamang hingsi bahu padu. Sabe sata, sabe pana, sabe buta cak kewala. Sabe badrani pasanto, makin cik papa magama. Apa mano budo, apa mano damo, apa mano sanggo. Pamana wantane siring sapani ahi wicika satapadi unana bisara bumusika kata meraka kata me parita patik kamantuk butani sohang namo bhagavato namo satthanang sama sambuddha Nang itipiso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampano sukhatolo kawidu
Anuttaro purisa dhamma sarate satta dewa manusanang buddho bhagava te suwakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi te supati pano bhagavato sawaka sangho Ujupati pano bhagavato sawaka sangho Nyayapati pano bhagavato sawaka sangho Samijipati pano bhagavato sawaka sangho Yadidang catari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaranio anuttarang punya ketang lokasa te yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang buddhanu bawena winaksamendo Yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang dhamma nu bawena winaksamento Yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang Sanggang nu bawena winaksamento Bojanggo sati sangkato dhammanang wijayo tata Wiriyam piti pasade bojangga catata pare Samadupe kak bojangga satete sabadasina Munina samada kata bawita bahulikata Sang watanti abina yakni banaya cak budia etena sajawa jena sotite hotu sabada ekasming samayena thomo galanan cak kasapang gilane dukite disua bojangge sata desaye te catang abinan tua roga muncing sutang kane etena sajawa jena sotite hotu sabada ekada dhamma raja api kelane nabi pilito Junda terena tanewa bana petwa nak sadarang samodit waca abada tam hawu tasik tanaso etena sajawa jena sotite hotu sabada Pahina teca abada tina nampi mahesinang Magahata kilesa awa patanu pati dhamatang etena sajawa jena sotite hotu sabadang sakatua buddha ratanang osatang utamang warang itang dewa manusanang buddha te jena sotina Nasanto padawa sabe dukawu pasamentu te sakatwa dhamma ratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhamma te jena sotina nasanto padawa sabe bayawu pasamentu te sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang pahuneang sanggate jena sotina nasanto padawa sabe rogawo pasamento te jayanto bodhiya mule sakyanang nandi wadano ewang tuang Wijayo hijaya sojaya manggale aparajita palangke sese patawi pokare abiseke sababutanang agapato pamo dati sunakatang sumang
galang supabatang suhu titang sukano sumoho tocak suyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang pani dite pada kina nikat wana labhantate pada kini so atalado sukito wirul ho buddha sasane arogo sukito ho hi sahasabe inyatibi saat talada sukita wirul habu dasasane aroga sukita hohi sahasabe inyatibi te atalada sukita wirul habu dasasane aroga sukita hota sahasabe inyatibi duka pata jane duka baya pata jane baya soka pata jane soka hontu sabe pipanino eta wata ca amhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu saba sampati siddhya danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana pirata hontu gacantu dewata kata sabe buddha balapata pacekanan yang balang arahantanan tecena rakang banda misabaso ratana tayanu bhawena ratana tate jasa dukaro kapaya wera soka satu padawa aneka antaraya piwina santu ase sato jaya siddhi danang labang soti bagyang sukang balang siri ayu cakwano cak bokang wudhi jaya sawa satawa sahaja ayu jiwa siddhi bhawantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bawana yang akan dipimpin oleh Bante Atadhirotera. Silakan Bante.
Baik, para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita sejenak mengembangkan pikiran cinta kasih yang mana pada kesempatan hari ini kita punya niat yang baik. Semoga dengan pengembangan cinta kasih ini yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga dengan pancaran cinta kasih yang kita lakukan, semoga mengkondisikan pada kedamaian, kebahagiaan, sehingga mendukung dalam proses penyembuhan. Dan sekaligus dengan kita mengembangkan cinta kasih, disitulah kita juga mengkondisikan agar karma-karma yang baik bisa berbuah, dan sekaligus juga untuk mengkondisikan hal-hal yang tidak berkenan menjadi lenyap adanya. Sekarang, ambillah sikap duduk yang nyaman. Telapak tangan bisa diletakkan di pangkuan. Tulang punggungnya bisa ditegakkan. Sekarang, tenangkanlah pikiran masing-masing. Bawalah sepenuhnya perhatian Anda hadir di sini dan saat ini. Rasakanlah ketenangan saat ini. Munculkanlah kebahagiaan di dalam hati Anda. Mengingat hari ini kita berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan kebaikan ini adalah akar dari kebahagiaan. Dengan pikiran yang tenang dan bahagia, kita kembangkan cinta kasih di dalam hati yang diawali dari pengembangan cinta kasih pada diri sendiri. Ulangi di dalam hati kalimat berikut ini. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Anda ulang kalimat cinta kasih ini disertakan hati yang bahagia. Secara perlahan-lahan di dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Kemudian, kita kembangkan cinta kasih ini ke 6 arah. Anda ulang dalam hati secara perlahan-lahan, disertakan hati yang bahagia.
Kita arahkan cinta kasih ke arah depan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di depan saya berbahagia. Kemudian ke arah belakang. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di belakang saya berbahagia. Kemudian ke arah kanan. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kanan saya berbahagia. Selanjutnya ke arah kiri. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kiri saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kiri saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di kiri saya berbahagia. Kemudian ke arah atas. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di atas saya
berbahagia. Kemudian ke arah bawah. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga makhluk-makhluk yang berada di bawah saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sapi sata bhawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam Bante, Wandami Bante. Sehat-sehat ya Bante. Ya, selamat berjumpa kembali Ibu Bapak kita pada malam hari ini. Hari ini spesial karena kita mengundang Yang Mulia Bante Atta Dirotera akan diskusi Dhamma, dan saya harapkan Ibu Bapak boleh bertanya apa saja, tapi untuk supaya pertanyaannya terarah, maka saya mohon Bante memberikan dulu pengantar sebagai pembuka dalam diskusi Dhamma pada malam hari ini. Silakan Bante. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya satu karma baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan waktu kita untuk mengingat kembali ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, yang mana terkhusus di hari ini dari Wihara Eka Dhammaloka Surabaya membuat kegiatan Anjang Sana secara online. Dan tradisi baca parita sebetulnya sudah ada sejak dulu. Seperti mungkin Ibu Bapak mengikuti perkembangan perjalanan dari Tipitaka setelah Guru Agung Sang Buddha mangkat, apa yang menjadi ajaran beliau diulang-ulang oleh para siswa. Turun-temurun dari guru ke murid, dari murid ke muridnya lagi. Sampai akhirnya, dalam perjalanan kurang lebih 400 tahun kemudian, barulah mulai khotbah Sang Buddha itu tertulis secara nyata
di dalam rangkaian yakni daun lontar yang dikelompok-kelompokkan yang dikenal dengan istilah zaman sekarang adalah Tipitaka. Sebelum tertulis di dalam daun lontar atau di dalam muatan Tipitaka, di zaman dulu, cara mengingat ajaran Sang Buddha adalah dengan cara mengulang. Nah, seperti apa yang kita lakukan di hari ini, dengan kita baca parita, sesungguhnya kita juga melestarikan, yakni ajaran Sang Buddha. Kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Akhirnya, ajaran Sang Buddha ini bisa bertahan dari generasi ke generasi. Makanya dengan kita punya keaktifan membaca parita, sebetulnya di situ kita juga turut serta melestarikan ajaran Sang Buddha. Kalau kita turut serta melestarikan ajaran Sang Buddha, maka sesungguhnya kita juga membuat karma baik. Ya, mendukung keberlangsungan Buddha Sasana. Jadi dengan kita mengikuti rangkaian pembacaan parita secara online begini, ini juga karma baik. Kenapa? Karma baik yang pertama, kita melestarikan ajaran Sang Buddha. Jadi tradisi baca parita ini adalah upaya untuk melestarikan ajaran Sang Buddha. Untuk membuat karma baik. Selain itu, Ibu Bapak, baik si pembaca maupun si pendengar, ketika ada pembacaan parita, dilakukan dengan keyakinan, maka hal ini akan mengkondisikan pada ketenangan. Karena pembacaan parita itu juga seperti orang meditasi. Kalau dilakukan dengan perhatian, kalau dilakukan dengan seksama. Ditambah lagi, kalau dibacakan juga sedikit atau banyak mengerti makna yang dibacakan. Nah, ini akan memberi dampak yaitu seperti halnya orang meditasi. Nah, kalau ibu bapak tadi di rumah mendengarkan ya, dengan pikiran yang tidak bercabang sana, tidak bercabang sini, pasti ibu bapak akan dapat merasakan bagaimana kualitas pikiran ini menjadi berkembang. Yang semula itu gelisah menjadi tenang. Yang semula berhamburan menjadi terpusat. Ini salah satu manfaat secara langsung. Buah dari kita membaca parita atau mendengarkan parita. Membantu untuk konsentrasi. Dampak dari konsentrasi ya ketenangan. Maka di dalam poin yang kedua ini, meditasi itu juga bisa dilatih dengan cara membaca parita juga. Ya, jadi kalau ibu bapak mungkin pikirannya begitu kuatnya, begitu semrawutnya gitu ya, sangat sulit untuk duduk dengan tenang, sangat sulit untuk konsentrasi. Maka ibu bapak bisa mengulang-ulang dalam hati parita yang sudah familiar. Jadi jangan sampai kita mengulang parita yang masih diri sendiri aja belum apa. Nanti pikiran kita malah bercabang. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Dampaknya apa? Kita tidak menjadi terkonsentrasi. Malah kita malah menjadi gelisah dan khawatir. Maka ketika kita mungkin melakukan hal ini berulang-ulang, saya pikir Anda tidak harus baca parita, tetapi Anda bisa mengeluarkan secara ya dari hati kita sendiri. Kenapa? Meskipun itu kalimat yang kita baca mungkin hanya sampai saca kriya gata. Tetapi kalau itu diulang-ulang, mengkondisikan pikiran yang semula itu tidak tenang, akan menjadi terkondisi menjadi tenang. Ini manfaat dari kita mendengarkan atau membaca parita, seperti halnya orang meditasi. Selain itu juga, kalau kita mengulang-ulang parita,
lambat laun, kita akan bisa menandai apa sih parita yang kita bacakan tadi. Ketika kita membaca Ratana Sutta, oh Ratana Sutta ini dipakai untuk mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan. Khotbah tentang permata. Kita lambat laun bisa menandai. Kemudian seperti Metta Bhavana, diulang-ulang Karaniya Metta Sutta itu pengembangan batin. Ya. Jika itu diulang-ulang nanti Anda juga bisa menandai. Oh ini parita untuk mengembangkan cinta kasih. Termasuk juga dengan kita baca parita diulang-ulang, kita juga bisa ingat, oh ini loh Manggala Sutta. Ya. Khotbah tentang keberkahan. Oh ini ada faktor pencerahan. Bojangga parita. Jadi yang semula kita hanya membaca karena diulang-ulang, selain melestarikan ajaran Sang Buddha, selain memperkokoh kita punya ketenangan batin, dengan kita mengulang baca parita, lambat laun kita juga akan paham, mengerti apa yang kita bacakan. Makanya kalau saya ngomong terus terang, dulu nih, kenapa dulu itu beda dengan zaman sekarang? Kalau dulu itu tahu, nggak tahu, pokoknya dihafalin aja. Jadi zaman dulu itu ngerti artinya atau nggak ngerti artinya supaya baca dulu. Kalau zaman sekarang kan malah ditekankan, ya jangan semuanya dibaca daripada nggak ngerti artinya. Nah zaman dulu pendidikan yang zaman yang sangat tradisional, baca parita itu nggak ngerti artinya apa. Ya. Seperti murid-murid Sang Buddha juga ketika ceramah itu kemudian diulang-ulang, apakah dia paham? Tidak. Di saat dia mengembangkan batin, dia baru semakin mengerti apa yang seringkali dia ucapkan. Jadi ibu bapak, inilah pentingnya. Kenapa tradisi budaya baca parita ini ya kita lakukan. Dan sekaligus juga baca parita itu juga untuk mengkondisikan supaya muncul karma-karma yang baik. Karena saat kita baca parita, pikiran kita pasti baik kok. Ya. Saat kita baca parita, ucapan kita juga baik juga. Dan saat kita baca parita, perbuatan kita juga baik. Nah, jadi di sini Ibu Bapak, baca parita ini juga kumpulan dari berbagai macam jasa kebajikan. Melestarikan ajaran Sang Buddha, seperti orang meditasi, memahami semakin dalam ajaran Sang Buddha, termasuk juga mengkondisikan karma-karma yang baik. Ya, kalau ibu bapak mungkin marah-marah. Nah, marah-marah itu karma buruk tuh. Ya, marah-marah itu karma buruk. Namanya parusawaca. Ya, parusawaca itu artinya omong kasar. Ya. Tapi dengan baca parita enggak jadi marah. Makanya kalau mau marah-marah, ambil buku aja tuh. Baca parita. Supaya apa? Daripada kita buat karma buruk, lebih baik kan kita buat karma baik. Ya, kadang-kadang kita mungkin terbawa emosi, muncul parusawaca. Ya, berbicara yang kasar. Kemudian pisunawaca, ya kita membuat orang bertikai. Kemudian kita juga bisa sampah palapa waca, berbicara, bergosip, termasuk juga bisa musyawadah juga. Tetapi dengan kita baca parita, di sini kita mengkondisikan pikiran baik, ucapan kita juga baik. Maka ketika kita berlatih, diulang lagi, maka tradisi ini ya berguna. Ya, maka ketika kita baca parita begini, jangan kita pahami, oh itu ritual. Oh tidak. Baca parita ini cara untuk melestarikan ajaran Sang Buddha. Baca parita itu juga seperti halnya orang meditasi. Baca parita itu juga sebagai upaya memahami apa menjadi ajaran Sang Buddha. Sekaligus juga baca parita itu juga membuat karma baik. Dan karma baik itu juga harta sejati juga. Karma baik apa Bante kok disebut harta? Upasaka, upasika itu punya harta. Ya, selain harta materi, di dalam Sata Arya Dana, kekayaan yang dimiliki oleh seorang siswa Arya, termasuk juga orang Arya, di dalamnya adalah sadadana. Dana atau kekayaan berupa keyakinan. Jadi kalau ibu bapak
baca parita ini juga memperoleh kekayaan. Kekayaan apa? Istilah bahasa Palinya adalah sadadana. Dana itu artinya kekayaan. Bukan DHANA. Dana. Ya. Berarti kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan berupa keyakinan. Dan keyakinan itu juga awal dari praktek dhamma juga. Keyakinan itu juga awal menuju pencerahan. Makanya dengan kita baca parita, ini juga bagian dari sebab terdekat untuk memunculkan keyakinan. Tapi ibu bapak bisa bayangkan, kalau jadi umat Buddha sudah tidak tertarik mendengarkan dhamma, ditambah lagi juga tidak tahu baca parita, kira-kira jenis umat Buddha apa? Ya, sebutannya ya umat Buddha KTP, ya KTP. Jadi dia tidak punya akar keyakinan. Ketika dia punya persoalan, dia tidak punya pegangan. Ibaratnya ketika ada air yang begitu besarnya, dahsyatnya, dia tidak punya pegangannya. Maka dia akan terombang-ambing, terombang-ambing. Maka ketika kita merawat keyakinan, disinilah munculnya kita perlu baca parita. Dan ternyata ibu bapak, dahsyatnya dari parita ini, itu sudah terjadi di masa lampau. Mungkin ibu bapak kenal ya, namanya Bante Siwali. Ya, Bante Siwali. Ya, umat Buddha tahu semua Bante Siwali. Bante Siwali itu adalah siswa Sang Buddha yang terdepan dalam hal perolehan, laba, ya, perolehan. Ini adalah Bante Siwali. Tapi perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, sebelum Bante Siwali lahir ke dunia, Bante Siwali itu terkurung di dalam rahim ibunya, ya, belum lahir. Kalau orang lahir itu umumnya adalah 9 bulan 10 hari. Ya, ini sampai 7 tahun. Ya, ya 7 tahun tidak lahir-lahir. Dan ibunya pada saat mau melahirkan, ibunya mengalami sakit di perutnya luar biasa. Selama 7 hari. Tetapi karena ibunya ini sudah punya keyakinan kepada Sang Buddha, ya, ketika perutnya sakit selama 7 hari, mengulang. Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati. Jadi objek meditasinya. Maka tadi saya bilang, meskipun kita tidak hafal seluruh parita seperti Bante apalin tadi, minimal Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati ini ya hafal lah gitu loh. Minimal dari sekarang. Ya dikit-dikit lah. Ya, mosok lagunya Peter Pan aja hafal, mosok parita aja yang diulang-ulang mosok nggak hafal, ya kan? Nah, aduh Bante parita itu sulit. Nah, lagu-lagu yang baru-baru Anda langsung cepet tuh. Ya kenapa? Niat bedanya. Ya. Jadi dalam cerita itu juga disampaikan bagaimana ibu dari Bante Siwali itu sebelum melahirkan mengalami sakit. Dan di situ dengan keyakinan membaca sendiri. Buddhanusati, Dhammanusati, dan Sangganusati. Mengerti. Ya, mengerti apa itu Buddha, mengerti apa itu Dhamma, mengerti apa itu Sangga. Sehingga apa? Memahami tentang penderitaan sebagai kewajaran, pikiran tidak memberontak. Ya, jadi ini sudah ada. Nanti kalau ibu bapak ada waktu, ada kesempatan, nanti bisa baca riwayat hidup dari Bante Siwali. Ya, riwayat hidup dari Bante Siwali. Ya, akhirnya bisa melahirkan dengan baik. Nah, karena diceritakan ini ceritanya agak lucu sedikit, ya, karena mengalami penderitaan di rahim ibunya terlalu lama, 7 tahun ya terlalu lama. Lahir-lahir bisa ngomong loh, lahir-lahir sudah bisa ngomong dan ngomong bahwasanya minta izin kepada ibunya agar menjadi samanera. Kenapa? Karena Bante Siwali sudah merasakan bagaimana menderita di dalam rahimnya ibunya. Ya mungkin juga dampak dari ibunya yang suka baca parita juga. Bisa jadi juga. Ya. Maka tradisi baca parita ini kalau direnungkan, kalau dirunut-runut, dibuka-buka cerita-cerita perjalanannya, tentu banyak pahala yang kita peroleh. Dan salah satu pahalanya adalah ya dana berupa Arya. Di dalam Arya dana disebutkan sebagai sada dana. Berupa kekayaan, berupa keyakinan. Dan kalau orang punya keyakinan bagaimana? Ya, di dunia ini dia bahagia, nanti pun dia juga bahagia. Kenapa?
karena hatinya bersih, pikirannya tenang. Inilah gunanya kenapa kita juga perlu membiasakan, termasuk juga perlu mendengarkan pembacaan parita itu disertai dengan keyakinan. Nah, inilah uraian singkat sebagai Anusasana malam hari ini. Ya, sebagai pengingat kepada, ya mungkin di antara ibu bapak ini umat Buddha, tapi di antara ibu bapak kan banyak alasannya tidak baca parita. Tapi ketika sudah diceritakan manfaatnya, minimal dari sekarang ya ngangsur dikit-dikit lah. Ya, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangga Nusati lah. Ya. Tipiso Bhagawa Arahang Sama Sang Buddho Wijacarana Sampano Sugato Loka Widu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawa Swakato Bhagawata Dhammo dan seterusnya. Nah, ini kalau dilakukan dengan pelan-pelan, dengan pikiran yang tenang, maka dampaknya bisa Anda rasakan. Inilah kekuatan dari keyakinan. Ya, ibu bapak, inilah yang menjadi ya sedikit lah ya obrolan dhamma di malam hari ini tentang ya sepintas kita tahu tentang makna dari kita baca parita dan manfaat-manfaatnya yang akan kita peroleh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, selanjutnya saya kembalikan waktunya kepada Romo Hirman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bante atas uraian singkat kita pada malam hari ini. Dan tentunya ini satu manfaat karena ini guys ini kegiatannya kan baca parita Bante. Jadi ini luar biasa karena Bante memberikan satu renungan kepada kita. Ternyata manfaat parita tuh banyak sekali ya. Baru saya tahu Bante ternyata parita juga bisa meditasi ya. Yaitu satu hal yang perlu kita renungkan dan kita praktikkan. Mungkin dari ibu bapak yang ingin bertanya, terutama yang tadi dijelaskan Bante tentang manfaat parita, pengalaman-pengalaman ibu bapak yang selama ini mungkin dalam hal membaca parita mungkin bisa disampaikan. Silahkan bagi ibu bapak yang mau bertanya. Mau tanya Romo Herman? Ya, silahkan Romo Edi. Ya. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Malam, Romo. Ya, saya mau tanya ini Bante. Sekarang itu kan himbauan dari STI kan Sabe Sata Bhavantu Sukitata kan dirubah ya katanya Bante. Sabe Satwa Bhavantu Sukitata ya Bante. Nah, Ya. satwa itu kan identik dengan, maaf ya Bante, hewan. Ya. Mm. Berarti kan tidak ini Bante, tidak universal ya Bante. Gimana menurut Bante penjelasannya Bante? Nah, di dalam, ya mungkin di antara kita, mungkin mengetahui ya, Sang Buddha itu disebut Lokawidu. Ya. Sang Buddha punya 9 kualitas. Dalam 9 kualitas itu salah satunya adalah Lokawidu. Jadi Arahang, Sama Sambuddho, Wijacarana Sampano, Sugato, Lokawidu. Ya, kan Anutaro Purisa Dhamma Sarati, Sata Dewa Manusanang, Buddho Bhagawa. Nah, yang kelima ini Lokawidu. Ya, Sang Buddha di situ menyebutkan Lokawidu. Ya, Lokawidu artinya loka itu dunia. Widu itu artinya memahami. Di dunia ini, loka itu ada 3. Ya. Satu adalah sataloka. Sataloka. Sataloka ini artinya apa? Makhluk yang hidup di 31 alam kehidupan. Nah, jadi kata sataloka, jadi makhluk yang hidup di 31 alam kehidupan. Jadi kata sata di sini tidak hanya mengacu kepada satwa. Nah, ini yang pertama tadi. Ini istilahnya sataloka. Ya. Yang kedua adalah sangkara loka. Ya, sangkara loka itu adalah dunia yang ada di pancakanda ini. Namanya sangkara loka. Dunia mata, dunia telinga, setiap pintu indera ini melahirkan dunia tuh. Ya, setiap pintu indera ini melahirkan dunia nih. Namanya istilahnya adalah sangkara loka. Makanya karena kita masih rindu pada kesenangan indriawi, maka kita tata tatra binandini. Ya, pono bawika menyebabkan lahir lagi, lahir lagi. Kenapa? Sekarang kita selalu membuat kehidupan melalui pintu indria. Namanya
sangkara loka. Nah, sangkara loka. Dan yang ketiga adalah akasa loka. Akasa loka ini mengacu kepada ya hal yang ada di semesta, mengacu kepada bumi, matahari, rembulan, ya, bintang. Ini sebutannya adalah dunia, tetapi wujudnya materi. Namanya akasa loka. Nah, dari 3 jenis loka ini, Sang Buddha di situ mengetahui tentang sata loka. Bagaimana makhluk-makhluk ini terlahir di 31 alam kehidupan. Jadi karena kata sata ini mengacu makhluk, makhluk di sini sebetulnya tidak hanya satwa. Dan memang dalam bahasa itu kan mengalami penyempitan. Kan tahu kan kita belajar ragam bahasa. Ragam bahasa. Ya, apa istilahnya dulu? Peyorasi atau apa gitu. Saya lupa ya. Pelajaran dulu, ingat tak? Ingat tak? Ada yang pelajaran bahasa Indonesia, ingat tak? Apa namanya kalau penyempitan makna? Jadi kalau dulu sarjana itu adalah orang yang terpelajar namanya sarjana. Sekarang mengalami penyempitan, sarjana adalah gelar akademisi lulus S1. Nah, itu namanya penyempitan. Dulu adalah cendekiawan. Ya. Jadi orang-orang yang cendekiawan disebut sarjana. Ya, dulu. Ya. Terus kemudian mengalami penyempitan hanya orang yang lulus S1 disebut sarjana. Betul begitu kan ya? Belajar bahasa Indonesia betul begitu kan ya? Ya jangan sampai bilang tidak gitu. Betul begitu kan ya? Ya kan? Mengalami penyempitan. Nah, maksudnya apa? Kenapa terjemahannya menjadi satwa? Karena sebetulnya kita diingatkan bahasa induknya itu loh. Bahasa induknya. Tapi kalau seandainya hati kita mungkin merasa belum belum sreg, ya orang juga tahu kok. Semoga semua makhluk, ya sama semoga semua satwa tadi yang dibilang, ya ini kan masalah adaptasi. Jadi mungkin kalau kita belum familiar dan mungkin kita juga ragu untuk membawanya keluar ya, ya untuk keluar jangan dibawa. Ya, nanti kalau kita pergi keluar kemudian kita membawa ini nanti malah jadi hal yang kurang berkenan di hati kan ya. Ini semua pilihan ya. Tetapi minimal dari sini kita tahu gambarannya gitu loh. Kenapa kata sata turunannya menjadi satwa dan kata sata itu tidak hanya mengacu kepada satwa saja. Tetapi kata sata itu adalah segenap makhluk yang masih di dalam 31 alam kehidupan. Ini sata. Dan Sang Buddha juga disebut juga Sata Dewa Manusanang. Ya, ya, Sata Dewa Manusanang, gurunya para dewa dan manusia. Ya, jadi beliau juga guru juga, ya, guru juga, membimbing, ya, membimbing. Nah, di sini Ibu Bapak, kenapa menggunakan istilah tadi tentang satwa gitu? Sebetulnya kita diingatkan niat dari penterjemah yaitu supaya kita ngerti bahasa induknya. Nanti juga ada istilah lagi juga. Kemarin sudah ada sosialisasi seperti dalam permohonan Dhamma di sana. Ya, nanti ada andiwarang menjadi anadiwarang. Ya. Kenapa tidak pakai andiwarang? Karena di dalam Pali itu sebenarnya tidak ada andi. Cari aja tidak ketemu. Ya. Baru aslinya adalah anandiwarang. Anandiwarang mengacu kepada apa? Kepada Sang Buddha sebetulnya. Ikos, ikos, Hah? Eh, ikos. eh, Siapa nih ditutup? Ya, nah kita ulang lagi ya. Nah, jadi ibu bapak di situ nanti ada. Kenapa ada perbaikan-perbaikan? Sebetulnya kita diedukasi, ya diedukasi, ya supaya kita tahu bahasa induknya apa. Nanti kita akan tahu. Nah, seperti tadi di dalam Brahma Caloka permohonan itu nanti ada tambahan lagi. Itu kan Brahma Sampati seraya beranjali memohon. Itu sebetulnya ada kata yang belum dimasukkan. Anandiwarangnya belum diterjemahkan. Ya, jadi itu belum ada. Nah, nanti ada sedikit perbaikan-perbaikan. Nah, itu kemarin. Termasuk juga apa ya kemarin? Yang ngikutin Sata, kemudian itu kemudian ada itu juga. Saya kok lupa. Nanti pasti ngikutin nanti ya intinya kenapa pakai kata sata intinya adalah mengacu kepada semua makhluk yang ada di ya
31 alam kehidupan. Namanya sata. Jadi tidak mengalami penyempitan menjadi satwa. Ya, tapi karena kita familiarnya dengan satwa sama dengan binatang, hewan, dunia hewan ya, mungkin kalau hati kita belum berkenan ya, semua kembali kepada kita kok. Ya, semua kembali kepada kita. Minimal kita tahu, oh ternyata kenapa makhluk itu kembali bahasa palingnya sata. Ya, dan disampaikan di situ kan sat itu artinya yang menempel. Sat itu artinya menempel. Kemarin di Tipitaka Canting juga dijelaskan. Jadi sat itu artinya menempel. Jadi makhluk ini adalah yang menempel dengan objek. Ya, jadi kita masih berputar dalam sataloka ini ya karena kita masih melekati objek-objek. Karena kita melekati kama raga, maka kita lahirnya di kama bumi. Gitu. Kalau kita melekati jana, berupa-rupa jana, lahirnya di rupa bumi. Kalau kita melekati jana berupa arupa jana, maka kita lahir di arupa bumi. Nah, jadi sata ini adalah yang menempel. Kita nempelnya pada apa? Kalau nempelnya di kebencian, maka membentuk lahir di neraka. Nah, jadi dia nempel. Nempel dengan apa? Dengan objek. Objeknya apa? Nah, kalau objeknya adalah kebaikan, maka dia lahir di sugati. Nah, jadi namanya sata ini adalah yang menempel pada objek. Nah, kemarin di Tipitaka Canting tentang pembahas ini ya sudah di-share mungkin yang mendengarkan, yang ikut hadir mungkin bisa mengingat kembali atau malah sudah lupa duluan. Ya, ya kan ada sebagian yang hadir nih. Ya, ya, ini hanyalah pengingatan kembali. Ya, begitu ya Romo ya. Jadi tahu, oh asalnya dari kata sata. Sata ini sata loka, makhluk yang berada di 31 alam kehidupan. Bukan hanya mengacu kepada dunia hewan. Begitu, ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada itunya. Bahasa induknya dari mana, begitu. Terima kasih Bante. Ya, baik. Terima kasih Romo Edi pertanyaannya. Jadi seperti bodhisatta atau bodhisatwa ya, Bante ya? Kalau biasa kan Ya, bodhisatta, bodhisatwa itu. ya Kurang mesti lebih kira. mm-mm. Dicek bahasanya ini bahasa Pali dan Sangsekerta kan. Tapi yang permohonan Dhammadesana tuh kadang-kadang sering masih dipakai adiwara, Bante. Anadiwara misalnya, Bante. Mm-mm. Di Parita sudah diganti, Bante. Ya sudah diperbaiki yang Direvisi. Ya. Cuma kadang-kadang masih bacanya anadiwarang, adiwara itu. ya ya namanya juga masih ada Kebiasaan sih. ya masih bacot-bacot lah. Ya, tapi Mungkin ada yang pengetahuan dulu. perlu penyesuaian, Bante. Nah, Karena sudah terekam di sini. ya seperti Namo Tassa itu. Namo Tassa, terpujilah. Ya. Ya. Namaskar itu sebetulnya sikap membukukan badan. Sikap mendudukkan badan. Jadi namaskar itu ya Namo Tassa dari kata induk namaste itu. Namaste itu kan artinya badan yang dibungkukkan. Ya. Jadi bukan terpujilah memang karena di situ bahasa palinya adalah namo. Ya, jadi di situ kita jadi tahu, oh ternyata kenapa kok pakai kalimat persujudan? Karena memang dari bahasanya ya begitu gitu. Bahasa palinya begitu. Oh iya, iya. Betul, Bante. Ya ada revisi-revisi ya, Bante ya. Penyesuaian. Oke, silahkan dari Ibu Bapak yang mau tanya lagi. Kami persilahkan. Suhu mau tanya mengenai Parita. Tuh Hermin tanya itu Romo. Hermin silahkan, Bu Hermin mau Iya, tanya. selamat malam Bante, Mandami Bante. Saya mau tanya Bojangga Parita Bante. Itu Ya. kan biasanya dibacakan untuk orang sakit ya. Demikian juga pada saat yang Buddha sakit dibacakan dapat kesembuhan. Eh, ada yang saya tidak mengerti kata-kata di dalam Bojangga Parita mengenai Wiryapiti.
Wirapiti Pasadi Dhamma Pasadi. Wijaya. Iya, Wirapiti. Itu maksudnya gimana ya, Bante? Mohon 7 faktor. penjelasan, Bante. 7 faktor, Bante. 7 faktor pencerahan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengulang apa yang membawa pada pencerahan. Ya, jadi yang membawa pada pencerahan itu diawali atau dikepalai oleh sati. Nah, jadi sati. Kemudian Dhamma Wicaya. Ya, Dhamma di sini bukan mengacu kepada ajaran Sang Buddha ya. Ya, Dhamma Wicaya itu bukan mengacu kepada ajaran Sang Buddha. Nanti kalau penyelidikan Dhamma kemudian kita kemudian mengartikan ajaran Sang Buddha, lah ajaran Sang Buddha diselidiki untuk apa? Nah, tapi di situ Dhamma Wicaya artinya menyelidiki tentang fenomena. Ya, karena kata Dhamma itu tidak hanya mengacu kepada ajaran Sang Buddha saja. Perihal-perihal, hal apapun, ya, itu juga disebut sebagai Dhamma. Termasuk objeknya pikiran. Nah, pikiran objeknya pikiran ya perihal apapun. Nah, Dhamma Wicaya ini adalah menandai. Menandai tentang apa? Segala fenomena apapun itu ditandai. Ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, dan ini jalan menuju kepadaman duka. Kalau seseorang mau menandai, dia harus punya sati. Ya, kalau tidak punya sati, bagaimana bisa menandai? Ya, makanya 7 faktor pencerahan ini membawa kepada pencerahan. Kenapa? Mulai dari sati ada Dhamma Wicaya. Dia menganalisis seperti orang Vipassana nih. Ya. Oh, ini anicca. Itu sebenarnya Dhamma Wicaya tuh menyelidiki rupa, bagaimana pandangan kita pada rupa. Ah, diamati, oh rupa ini berubah-ubah loh. Kadang keras, kadang kasku, ya. Kadang juga panas, kadang dingin. Nah, dari situ itu namanya Dhamma Wicaya. Yang namanya berubah-ubah kira-kira suka atau duka. Makanya ketika orang belajar meditasi, pertanyaan yang paling populer adalah gimana Bante ya supaya kaki tidak sakit ya gitu. Kenapa ya tidak kesemutan ya? Padahal itu adalah cara untuk menjadi tercerahkan. Memahami rupang anicang. Apa yang dirasakan? Oh, berubah-ubah Bante. 15 menit pertama tenang. 15 menit kedua mulai agak sedikit tegang. Terus 15 menit kemudian bertahan. 15 menit kemudian lega karena meditasi selesai. Nah, perasaan ini pun juga tidak kekal. Wedana juga tidak kekal. Nah, sesuatu yang tidak kekal tadi yang berubah-ubah per 15 menit per 15 menit anggaplah begitu. Kira-kira ini bahagia atau menderita? Menderita. Nah, dari situ kita sudah menggunakan analisis Dhamma Wicaya. Nah, kemudian wirya. Nah, wirya ini artinya usaha. Mana yang patut diperhatikan, mana yang tidak patut diperhatikan. Ya. Kalau itu membawa pada kebaikan, ya patut untuk diperhatikan. Tapi kalau itu tidak membawa pada kebaikan, ya patut untuk ditinggalkan. Wiryanya di situ. Ada semangat untuk mengulang-ulang, evaluasi kontinu. Makanya tercerahkan tuh. Ya. Seperti ibu kalau ngepel di rumah. Ya, kenapa lantainya bisa cerah? Ya, karena setelah dipel dilihat lagi, wah masih kotor, ulangi lagi, ya, udah ulangi lagi, masih ada debunya, ulangi lagi. Lama-lama bagaimana kalau dia evaluasi terus? Ya mengkilat lah, ya kan? Sama dengan kualitas batin seseorang yang bersama dengan loba dosa moha, loba dosa moha juga bisa ditinggalkan kalau dia mau mengulang-ulang latihannya. Nah, namanya wirya. Wirya itu sama dengan sama wayama. Nah, Sati, Dhamma Wicaya, Wirya. Ya, kalau orang 3 latihan ini, ya, kalau orang latihan, ya, dia ada sati, kemudian Dhamma Wicaya, Wirya diulang-ulang, dampaknya 4. Ya, dampaknya 4. Jadi kalau kita berlatih, kemanapun kita mindful, ingat apa yang telah dikerjakan, tahu apa yang akan dikerjakan, tahu yang sedang dikerjakan. Kemudian dia mampu menyelidiki, kemudian dia bersemangat. Dampak dari 3 latihan ini, ya, latihan ini, dampak dari 3 latihan ini akan membawa pada 4.
Tiga ini sebetulnya ada dalam Satipatthana sebetulnya, yaitu Atapi, Sati, dan Sampajana. Ya, Atapi di situ apa? Wirya. Ya, Satinya apa ya? Sati. Dhammawicayanya apa? Sampajana. Ya, ini ciri khas meditasi Buddhis ini. Ya, ada semangat, wirya, ada panya, dan ada sati. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Nah, kalau ini dilatih berulang-ulang, dia akan tergiur piti. Hmm. Ya, dia akan tergiur. Ya. Nah, kalau tiga ini dilatih, ya, kalau ini dilatih terus kontinu, ya, lah baru sati aja kalau dilatih berkelanjutan aja udah bahagia. Apalagi ada Dhammawicaya mulai bijaksana, ya. Ditambah lagi dia punya semangat, ya. Dampak dari tiga ini empat sisanya. Piti tergiur. Tergiur itu artinya pengen lagi. Tapi ini pengen laginya ini pengalaman spiritual, bukan kesenangan indriawi. Nah, Piti itu tergiur. Jadi ada ya seperti istilah bahasa Jawa kalau tergiur itu belum 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 kemakan tapi di tenggorokan. Baru disajikan sudah ini bunyi. laluda. Itu tergiur tuh, ya tergiur tuh. Nah kalau dia tergiur pasti dia akan semakin melakukan. Ya kan tergiur. Ya ngiler lah, ngeces lah bahasa bahasa Jawanya kan ngeces itu. Nah terus apa sati Pasadi. ya, nah Sadi. pasadi Pasadi. pasadi ini Ya. pasadi ini dia menjadi badannya itu jadi rileks, lentur. Hmm. Ya. Makanya kalau orang mengalami pengalaman spiritual, dia meditasi dengan semangat, giur. Makanya kalau orang tergiur itu ya semua jadi lentur. Ya, enak gitu loh. Nah, dia menjadi dilanjutkan lagi. Ya, samadhi dan UPK. Ya, semakin tenang dan batinnya menjadi seimbang. Ya. Hmm. Terus dia ngulang lagi dari awal lagi. Yang tiga ini dilatih terus. Ya, yang Atapi, Tapi, Dhammawicaya, Wirya ini dilatih, ya. dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus, dilatih terus. Ya, nanti Piti, Pasadi, Samadhi, dan UPK. Ini sebagai ya bisa pengalamannya lah gitu loh. Makanya kalau orang meditasi Vipassana kalau dia berkembang dalam tiga hal ini tidak bisa diceritakan. Piti itu dampak nih, ya dampak ini, Hmm. ya ya dampak gitu loh. Seperti orang, apa tadi tenggorokan yang ngeces itu loh, tadi itu kan dampak. Dampak dari mata melihat objek, atau telinga dengar suara, atau hidung cium aroma, itu kan dampak sebetulnya. Dampak itu tidak diceritakan. Pasadi, itu juga dampak. Termasuk samadhi, ketenangan. Itu kan dampak. Ya, kalau panca niwarana ditekan kan dampaknya kan kita jadi samadhi itu. Ini samadhi. Dan akhirnya kan dampaknya kan kita jadi tenang, UPK. Nah, jadi ini tiga ini kepalanya. Ya, Sati, Dhammawicaya, Wirya. Nah, ini yang harus dibawa setiap latihan. Latihan meditasi. Harus disertakan sati, tidak boleh ngelamun. Ya, ya. Ada Dhammawicaya ini sama dengan panya, harus disertakan. Anicca, dukkha, anatanya harus dibawa. Ya. Kemudian Wirya, ya, dievaluasi. Ya, tidak tinamida, tidak malas. Ya, nanti dampaknya empat. Gitu. Nah, dengan mengulang itu dia akan bahagia. Kalau seorang arahata mengingat tentang perjuangannya, dia akan bahagia. Maka ketika diulang itu, seperti Bante Cunda, nah, dia merasa bahagia. Kenapa? Karena dia ingat bagaimana proses menjadi seorang arahat. Itu. Begitu ya penjelasannya. Ya, ya. Anumodana Bante. Ya, terima kasih Ciamin atas pertanyaannya. Masih. Bante, 7 faktor pencerahan itu kan itu yang dilakukan oleh Sang Buddha sendiri waktu sakit. Itu dengan mempraktekkan itu berarti udah bisa menyembuhkan sakit ya Bante ya berarti. Ya, Otomatis ya Bante. ya, ya. Jadi di sini
Yang namanya apa yang disampaikan di situ kan menjadi teladan bagi kita. Untuk apa? Kalau kita generasi sekarang, ya, memang sakit itu tidak bisa dihindari, tetapi batin yang tidak sakit itu kan bisa dimunculkan, gitu loh. Dan bagaimana supaya batin ini tidak sakit kan pengembangan batin. Dan pengembangan batin ya sata bojjhanga itu. Gitu. Ya, Ya, ya batinnya yang tidak sakit. Jasmani pasti sakit itu kan. ya itu kan lumrah, itu kan sudah Lumrah. Ya, itu. dengan batinnya yang tidak sakit, maka jasmaninya juga bisa menyesuaikan. Nah, itu yang di berbagai khotbah itu kan disampaikan begitu. Seperti orang yang terpanah anak panah itu. Jangan sampai terpanah dua-duanya, sakit jasmani juga sakit batin kan. Sang Buddha kan bilang begitu. Ya, kalaupun sakit ya biarlah jasmani saja, tapi pikiran jangan Baik. sakit Ya, juga. ya ini satu juga penjelasan ya Bante. Jadi kita juga harus paham bahwa dalam hal ini 7 faktor pencerahan itu kan untuk batin ya Bante ya. Pencerahannya batinnya yang dicerahkan. Ya kan segala perubahan kan dimulai dari pikiran. Iya, Gitu. ya. Baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, terakhir satu kali lagi, satu pertanyaan dari Ibu Bapak yang mau bertanya, mungkin selain tentang topik parita bisa yang lain. Mau tentang meditasi juga boleh. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau tanya Bante. Saya tertarik dengan yang ada pernyataan Bante tentang di satu ODM ya Bante ya, dengan Bro Johan. Uh, ini menarik Bante, karena Bante menjelaskannya sangat panjang, detail sekali, terutama sehubungan dengan mindful ya, mindful. Nah, itu yang menarik adalah jika kita dalam melakukan mindful dengan keheningan itu hal-hal yang positif itu bisa otomatis bisa hadir di lingkungan kita juga Bante. Nah, kalau misalnya kita melakukan hal yang baik, maka yang datang baik. Kalau hal yang buruk, maka yang datang yang buruk. Itu energi kekuatan pikirannya, Bante. Mungkin bisa dijelaskan, Bante. Ya, itu kan sudah menjadi hal yang umum ya, karena itu memang sudah hukumnya ya, namanya dhammata ya, dhammata. Jadi kalau kita mau mengkondisikan ya, sebagai hal yang sebab terdekat lah yang harus dimunculkan. Ya kan sebab terdekat. Kalau memunculkan karma baik kan sebab terdekatnya kan kebaikan. Nah, kebaikan itu kan pintunya kan ada 3. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, pada saat kita meditasi, nah di situ kan kita harus mewaspadai. Ya, salah satu yang kita waspadai itu kan salah satunya kan omong-omongan dalam pikiran itu. Yang dalam bahasa populernya dalam Dhamma namanya sangkara. Nah, kan di dalam pernyataan di situ kan saya sampaikan, bagi kita yang ingin merasakan ketenangan, latihan. Apapun yang muncul untuk tidak dikomentari. Ya. Kalau kita bisa berlatih tanpa berkomentar, ya, maka di situ sangkara itu tidak berkembang. Ya, sangkara itu berbagai bentuk pikiran. Tapi kalau ada satu momen kemudian Anda tanggapi, itu akan menjadi beranak pinak. Gitu loh. Makanya kan dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwasanya, cobalah kalau kita mau mencapai ketenangan yang dalam, sebisa mungkin hindarilah omong-omong dalam hati. Termasuk nih, nyocokin apa yang kita baca. Ya, nggak usah dicocokin. Ya, apalagi mungkin belajar gitu ya tentang jana-jana, kemudian cerita, wah ini parik kama nimita, ini ugaha nimita, ini pati baga nimita. Oh, ini sudah melebur bersama objek, ini apanya samadhi nih. Wah, ya, nanti kita malah sangkaranya muncul, ya, muncul. Ya, jadi di sini ketika kita berlatih sebisa mungkin ya,
Kalau objeknya adalah napas masuk, napas keluar, sebisa mungkin hindari omong-omong. Hindari omong-omong. Karena kita kebanyakan ngomong. Jadi ingat apa gitu loh masalahnya itu. Wong ingat nomor 1, 2 kan masuk dicatat 1, 2 gitu kan. Ini kadang-kadang juga bagi beberapa orang malah malah memunculkan penomoran yang lain loh. Ya, apalagi mungkin Anda orang akuntan, ingat kode malahnya, kode input apa gitu. Bisa tuh. Karena itu sudah aktivitas yang kita lakukan, punya hukum asosiasi. Ya. Ingat nomor, ingat apa kan begitu bisa. Ya. Makanya kalau seandainya itu tidak cocok malah menimbulkan omong-omongan dalam pikiran, nah Anda coba latihan dengan teknik yang lain. Ya, teknik yang lain. Apakah hanya duduk diam, mindful, diam, tidak berkomentar, menerima apa adanya, biarlah napas ini masuk dan keluar. Nafas masuk, nafas keluar itu menunjukkan bahwasanya kita ini bukan milikku loh. Nah, itu sebetulnya sudah ada panya di sana loh. Apakah kita bernapas mengatur? Kurang kerjaan. Ya, napas ini kita enggak punya kuasa apa-apa pada napas. Ya. Dan napas itu adalah bukan milik. Ya, itu pun kalau kita duduk diam kita bisa memahami bahwasanya rupang adalah anicca. Ya, dari situ kita tahu juga wipasana juga tuh. Rupa adalah anicca dan dengan sendirinya kalau itu diulang-ulang, pandangan tentang sakkaya, tentang adanya seonggok ya, yang kekal ini ya bisa terpecahkan. Kalau kita mampu memahami nafas ini tidak kekal. Nafas yang sesuatu yang tidak kekal ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Kenapa? Dia berubah-ubah. Karena kita tidak memunculkan kebijaksanaan, kemudian kita klaim ini napasku. Sejak kapan? Ya, sejak kapan? Ya, napas ini hanya ada karena ada tubuh. Ya, makanya nafas itu juga bagian dari tubuh, namanya kayak sangkara. Bentukan dari tubuh itu nafas. Gitu loh. Dan nafas ini tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Ya, maka tidak usah dikomentari. Ya, biarlah dia masuk dan keluar dengan kondisi pikiran yang tenang. Nah, ini di pertemuan saat itu. Kalau pikiran kita tenang, maka tidak akan mengundang yang buruk-buruk. Ya, bisa dibuktikan kok. Hal-hal buruk kan mulai dari kita tidak tahan ngomong. Di jalan bisa berantem. Urusan sepele di jalan bisa berantem. Urusan apa coba? Nih, nggak bisa mengendalikan ucapan. Di rumah berantem, kenapa? Nggak bisa mengendalikan ucapan. Ya, di mana-mana kita bisa selisih paham, bukan karena niat loh. Karena salah menata kata-kata. Ya, termasuk juga pikiran kita juga salah. Ya, karena apa? Melebih-lebihkan. Dari mana ucapan kita? Maka di dalam pertemuan yang lain saya menyebut yang namanya akar dari keburukan ini ada istilah lain selain loba dosa moha disebut sebagai papanca sanya sankha. Ya. Papanca itu artinya kita menghiperbola, menambah-nambahi. Contoh nih, kita ketemu orang, orangnya tidak menyapa kita, bagaimana reaksi kita? Kayaknya dia tidak suka loh sama saya loh. Ya. Loh, padahal dia itu lagi bawa barang kebanyakan kok tidak sempat untuk ngomong kok. Nah, kemudian karena kita tidak ditegur, kemudian kita papancak muntur tuh. Pengembang biakan. Kayaknya dia tidak suka sama saya. Mulai saja mengingatkan, apa saya salah kemarin ya? Mulai itu. Nah, akhirnya membentuk sangkara ke depan nih. Ya, aduh, apa yang salah-salah? Padahal tidak ada yang salah. Itu kapan hari ada orang menderita tuh gara-gara Bante itu. Ya, ketemu Bante, namo Buddhaya Bante. Bantenya tidak jawab. Terus dia mulai puncaknya muncul tuh pengembang biakan. Kayaknya Bante tidak suka sama saya dah. Tuh, Bantenya tidak ngomong apa-apa. Tapi Pak Pancaknya itu sudah muncul duluan. Nah, kemudian sanyanya dikaitkan. Apa salah saya kemarin ya? Apa gara-gara kemarin saya diinfoin kemudian saya tidak ikut ya? Mulai itu. Nah, ini hati-hati dengan pikiran. Sebetulnya dari mana kita ngomentari itu loh. Ya, makanya sampai ada salah 3 kan, serba salah sendiri kan.
Ya, serba salah sendiri. Dari mana ngomentari sendiri? Itulah istilah papanca sanya sankha. Papanca itu kita ketemu objek, kemudian kita hiperbola, kita lebih-lebihkan. Ya, ya. Kemudian di situ kita kait-kaitkan, sanyanya dikait-kaitkan. Ya. Kemudian sankhanya membuat lagi. Nah, dan ini seringkali tidak kita sadari loh. Di mana-mana kadang-kadang, ya mungkin ketemu kawan lama, ya mungkin ya di berbagai tempat lah. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mungkin kenal kita dulu kemudian lupa ya wajar lah ya, nggak usah dilebih-lebihkan. Ya, ya kapan hari saya ingat orang tapi ingat orang tapi sulit keluar namanya. Ya, aduh siapa ini macet ini, macet apa nih saya mau ngomong mau negur namanya siapa, macet gitu. Akhirnya bagaimana? Nah, kemarin pergi sama siapa Pak? Nah, akhirnya nyambung menghidupkan memori dulu. Oh iya namanya itu dia. Ya, takutnya apa? Ya takutnya itu papancanya keluar. Wah, Bante nih udah mulai lupa sama saya nih. Wah, udah mulai nih papancanya muncul nih, takut saya. Nah, kemudian nih saya pandai-pandai itu. Weh, sejak kapan nih? Kok lama nggak kelihatan? Ya, ya itu supaya pembantu tidak muncul. Ya mungkin nanti ketemu orang di Surabaya, ya, ketemu suhu nanti. Ya, nanti saya ketemu. Loh, siapa ini? Ya ini kemarin di Wihara Edaka kasih roti saya sebelum saya pulang, Bapak siapa? Nih ya. Nah, itu bisa jadi tuh. Nanti kalau saya nyapa wajar saja, mungkin saya juga lupa juga. Ya, tapi tidak usah dikeluarkan papancak sanyasan karena nanti membuat menderita sendiri. Gitu. Ya, ini tambahan. Ya, baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Ya, karena udah Tuh, cukup malam ini, dan ini luar biasa hari ini, pesertanya ada 64, guys, belum ini. pecah rekor. Jadwalnya Ada, Bante apa? kenapa Canting Jermin? malam kan sampai jam 10 ya Bante ya. Oh ya, ini mau dilanjutkan atau gimana Romedi? Jangan, jangan, Saya mau jangan. tanya satu Bante. Saya Ya, kira silakan. Banyak yang kondisi fisiknya kurang sehat, jadi kurang tepat. Ya, karena saya butuh kira istirahat. ya. Saya rasa cukup ya ini ya, Ya. bagi ibu-ibu kan karena mau istirahat. Ya, sebelum kita mulai, sebelum selanjutnya kita akan dengarkan dulu ya, Anusasana mungkin kesan-kesan dari Suhu. Silakan Suhu. Bentar. Wah, kok hilang? Suhu kok ngilang suhu? Nggak tahu. Suaranya jelas Suhu. Nggak jelas ya? Jelas Suhu. Jelas, tapi Suara gambarnya nggak jelas jelas. orangnya yang nggak jelas. Ya, Suaranya. ya. Ya ampun. Terima kasih Romo Herman yang malam ini telah bersama-sama Yang Mulia Bante Atadhiro, juga sahabat-sahabat kita, para Romo, Ramani, yang terkasih, saudara-saudara kita dimanapun berada, baik secara fisiknya yang malam ini kurang nyaman, maupun yang fisiknya sehat. Tentu kesempatan malam ini luar biasa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, apa yang diuraikan oleh Bante Atadhiro tadi itu betul-betul sangat luas. Misalnya kalau dibahas, sampai 1,5 tahun pun tidak akan selesai. Karena kata-kata kadang orang panggil biku pun ada yang biksu, ada yang bante, ada apa, itu aneka aja. Yang penting tujuannya sama. Maka malam ini tentu Yang Mulia Bante Atadhiro bisa menempatkan parita-parita yang sesuai bagi saudara-saudara kita yang secara fisik maupun batinnya kurang sehat, tentu bisa mendapat kedamaian dalam hatinya. Semoga Sakti Ratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bawantu sukitata,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, Sadu. sadu. Terima kasih Suhu atas wejangannya. Selanjutnya silakan Romaidi mungkin untuk menyampaikan pengumuman. Ya, baik. Anu Mudana, terima kasih Romo Herman. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam. Namo Buddhaya. Pengumuman pertama, Wihara Eka Dharma Loka Surabaya akan mengadakan upacara Patik Dana atau Jauto pada tanggal 2 sampai 4 September 2025. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan para leluhurnya atau sanak saudara famili yang sudah tiada, mohon menghubungi HP Wihara di nomor 081 333 999 458 dengan admin Saudari Lili atau Dwi. Pengumuman yang kedua, untuk hari Selasa depan, tanggal 5 Agustus 2025, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Utamo Mahatera. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, atau ke HP Wihara. Selanjutnya, apabila nama-nama yang sakit sudah sembuh atau tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian. Terima kasih pengumuman dari saya atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romaidi atas pengumumannya. Ya, Terima kasih. ramah-ramah Ibu Bapak serta saudara sedama, setelah kita bersama-sama melakukan satu kebajikan pada malam hari ini, maka kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita pada para leluhur. Untuk pembacaan pelimpahan jasa dipimpin oleh Yang Mulia Bante Atadirotera. Silakan Bante. Dana ya. Romo Herman, Patik Dana ya. Ya Bante. Ya, hari ini kita telah membuat karma baik. Ya, selain kita mengkondisikan yang sakit, semoga lekas sehat. Yang saat ini sedang mengalami penyembuhan juga segera lekas sehat juga. Dan setelah kita melakukan berbagai macam jasa kebajikan, mari kita juga berbagi kepada semua makhluk. Ya, baik yang hadir di dalam tempat ini maupun di sekitar tempat ini, semoga semuanya juga turut berbahagia. Bandamayang Patik Danang Karo Makse Punya Sedani Katasa Yana Nyani Katanime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanakan Yepiya Gunawantaca Mayang Mata Pita Dayo Dita Meca Yaditawa Anye Majata Werino Sata Titanti Lokasming Tepuma Catuyonika Pance Kacatuwo Kara Samsaranta Bhawa Bawe Nyatang Ye Pati Dhaname Anumodantu Te Sayang Ye Cimang Napajananti Dewa Te Sang Niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padanjak papontu tesa sang si jatang subhan. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain
melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Satu, satu, satu. Sadu. Ya, terima kasih Bante. Selanjutnya, sebelum kita tutup, saya izin Bante untuk membacakan nama Karapata dulu. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwadem Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ibu Bapak, saudara-saudari setama, mari kita bersikap anjali untuk memberikan ucapan terima kasih anumodana kepada Yang Mulia Bante Athatito Thera. Okasa Wandai Bante. Kihotu Ayu Wanu Kang Balang, semoga Anda berbahagia, sehat, sejahtera. Satu, satu, satu. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam, selamat beristirahat Bante. Sampai ketemu lagi, Bante. Bante. Nanti kan ke Surabaya juga bulan depan kapan ya? Ya nanti Agustus pokoknya. Bante, tanggal 30 Agustus. Ya, ODM. betul. ODM. Ya betul. Ya, ODM di BDD. Dhamma Jaya. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Terima Ya. kasih Terima Bante. kasih Bante. Bante. Sampai ketemu Bante. Silakan ditutup. Yuk, selamat malam semuanya. Malam, terima kasih. Lili, silakan ditutup. Oke, Bode. terima kasih Sampai ketemu Bante, minggu depan. terima kasih Bapak Ibu semuanya atas Terima kebersamaan kasih. yang indah pada malam hari ini. Bu Hermin udah ke susu ya, sudah ngantuk, saya sudah Oh, angop-angop juga. belum. Sampai ketemu minggu depan. Angopnya di Kita belakang tutup ya Romo layar. 54321. Terima kasih semuanya Bye. atas kebersamaan yang indah. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam. Tadi lupa. Apa? Udah. Apa Romo? Tadi dokter sudah. Tapi lupa ngomongin apa? Apa Romo? Romo, minggu depan Bante Utama ya Romo? Ya, Bante Utama. Sip. Romo mau 1 jam. mengumumkan apa? Suaranya putus-putus sudah. Romo. Sudah, Hermin. Oke. Bante Utama ya tanya jawab Romo. Iya, pasti. Oke. Sampai jam 11. Oke. Oke, terima Bapak kasih. semuanya. Bye-bye. Bye-bye semua ya. 54321. Bye-bye Romo, bye-bye Su. Bye-bye Lili.